Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Begini firman Tuhan dengan judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baru, baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Kamis saya ucapkan kepada kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Sekali lagi, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tema ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang merdeka. Tentu itu lahir dari bagaimana cara kita memperlakukan semua orang di hadapan kita, di hadapan banyak orang. Terutama kalau kita berbicara tentang yang namanya kehidupan merdeka. Pada hari ini, pada bulan ini kita masih memperingati ataupun disebut sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Meskipun sudah mau hampir berakhir bulan kemerdekaan ini, tetapi firman Tuhan kali ini mau menegaskan kepada kita adalah tetap menjadi hidup orang yang merdeka. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 11 dikatakan Tuhan ataupun dikatakan penulis, yakni adalah seorang bernama Petrus sendiri, surat Petrus sendiri, yakni dia mau mengatakan kepada orang-orang Kristen, terkhusus di dalam ayat 11 dikatakannya adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Jadi artinya adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang mungkin kita lahir di tanah asal. Misalnya seperti saya lahir di Medan dan sekarang saat ini saya merantau di Salatiga. Nah, firman Tuhan dalam ayat 11 ini, terkhususnya kita sebagai orang-orang perantauan yang mungkin kita tinggal di kota orang, kita itu harus yang namanya adalah memberikan kabar baik kepada mereka. Kita datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa kerusakan kota orang. Karena kan tadi dikatakan adalah karena aku menasihati kamu. Aku di sini adalah Petrus itu sendiri mengatakan bahwasanya supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Jadi artinya adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tadi yang saya katakan di awal adalah, meskipun kita ini adalah orang-orang ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada saat ini di merantau di kota orang, kita itu harus hidup menjadi orang-orang yang baik. Karena kita datang ke kota orang, kita berbuat baik kepada orang yang ada di kota tersebut. Jangan kita sebagai orang perantauan, kita buat kejahatan, kita buat yang tidak seolah-olah yang tidak menyenangkan nama Tuhan itu sendiri.
Dan mungkin bagi teman-teman sendiri, saudara-saudari yang terkasih, khususnya bagi teman-teman yang masih berkuliah begitu, ataupun bekerja di kota orang, kita itu kan seperti ini. Contohnya di Salatiga sendiri, kita tahu bahwasannya ada Universitas Kristen Satya Wacana yang disebut sebagai universitas ataupun dikatakan sebagai Indonesia Mini. Kenapa disebut sebagai Indonesia Mini? Karena semua suku, belahan suku yang ada di Indonesia ini berkumpul di kota Salatiga ini. Sebut kota Salatiga adalah, makanya disebut sebagai kota toleransi terbaik, tertoleran di Indonesia. Makanya kita tidak bisa heran kalau kota Salatiga ini adalah kota yang mungkin bagi saya sendiri juga akan sulit untuk dilupakan. Karena kota ini sangat-sangat penuh dengan toleransinya yang tinggi, berbagai macam suku ada di kota ini. Makanya disebut sebagai kota Indonesia Mini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai tadi yang dikatakan adalah kita adalah seorang perantauan. Kita jangan berbuat ulah. Kita itu harus hidup menjadi orang-orang yang merdeka dalam diri kita dan juga kehidupan banyak orang. Jangan sesekali kalau kita menjadi seorang perantauan, kita berbuat ulah. Oleh karena kita mungkin orang jauh, kita berbuat suatu peraturan yang harus ditaati oleh orang-orang di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat ke-12 dikatakan Petrus, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi artinya Petrus sendiri mau menggambarkan supaya kita sebagai orang perantauan ini jangan hidup sebagai orang-orang yang Yahudi. Bapak Ibu Saudara terkasih tahu pasti orang-orang yang tinggal ataupun bangsa Yahudi itu sendiri tidak mau ataupun mereka tidak percaya akan ajaran Tuhan. Meskipun tadi kan dikatakan bahwasanya Yesus itu lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi, tetapi mereka tidak percaya kepada ajaran Tuhan karena mereka lebih percaya kepada para pendahulu mereka, leluhur mereka yang lebih baik ajarannya dibandingkan Tuhan itu sendiri. Jadi kita jangan seperti mencontoh orang-orang Yahudi. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan kita sendiri. Jadi makanya kalaupun ada orang-orang yang tidak suka kepada kita akan kebaikan kita, kita jangan langsung menyerah begitu saja. Tetapi apa yang sudah kita buat baik kepada banyak orang, kita lakukanlah itu di hadapan banyak orang tanpa meskipun diejek, dihina dari orang-orang yang mungkin dia merasa iri akan perbuatan baik kita, akan perbuatan yang sesuai diajarkan Tuhan kepada kita, kepada banyak orang itu mereka membuat mereka seakan-akan seperti tertinggal jauh, mereka seperti kayak ingin sesekali untuk membuli kita dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada Petrus melalui orang-orang Kristen adalah tidak masalah. Perbuatlah baik kepada banyak orang dimanapun engkau berada. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang hanya percaya kepada dirinya sendiri, kepada ajaran-ajaran yang terdahulu, bukan kepada ajaran-ajaran Tuhan kita sendiri sebagai orang percaya. Karena dikatakan bahwasanya kalau kita lihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan bahwasanya adalah kita sebagai orang-orang baik pasti dihormati oleh orang-orang banyak. Kalau kita sebagai orang jahat, apakah dihormati? Tentu saja tidak. Makanya Petrus mau mengatakan kepada kita semua adalah kita harus tunduk kepada Allah Bapa saja, sebagai Allah yang hidup yang tinggal di dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disambung di dalam ayat 16 dikatakan adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun khususnya di Indonesia sendiri, kita tahu bahwasanya banyak sekali viral pejabat-pejabat berjoget di sana di kantor DPR, dan mereka tidak memikirkan rakyatnya sendiri. Itu yang kita harus waspadai. Mereka itu berarti merdeka oleh karena perbuatan jahat mereka. Mereka menderita, mereka berbahagia di atas penderitaan orang-orang yang kurang tidak mampu, seperti orang-orang yang ada di luar sana. Kita seharusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya demo di sana sini yang ada terjadi di Indonesia adalah mengatakan bahwa
DPR harus dibubarkan. Untuk apa gunanya DPR di Indonesia ini? Karena mereka sudah memperlakukan, mereka sudah seolah-olah sebagai orang yang sudah lebih wow begitu, lebih sudah merdeka. Tetapi merdeka yang mereka lakukan itu adalah dengan cara berjoget-joget ria. Apakah itu merdeka? Tentu saja tidak. Malah mereka membuat seperti itu untuk dilihat, untuk supaya rakyat-rakyat itu makin menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, makanya dikatakan Petrus adalah hiduplah sebagai hamba Allah dan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kita tahu bahwasanya perkataan Petrus ini adalah mengikuti dari ajaran Tuhannya sendiri. Karena kita percaya bahwasanya Petrus adalah seseorang murid Tuhan yang mampu memberitakan Injil dengan begitu baik. Meskipun murid-muridnya juga begitu baik, tetapi pada awal mula ketika jemaat dibentuk ataupun gereja mula-mula itu dibentuk, Petrus sendiri datang untuk mengabarkan bahwasanya inilah kabar kebaikan Tuhan. Inilah supaya kamu menjadi orang-orang yang hidup, menjadi orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Dan pada akhirnya dikatakan Petrus di dalam ayat 17 adalah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah raja di sini bukan menyembah raja-raja yang ada di segala seluruh bangsa, tetapi raja di sini adalah Tuhan Allah Bapa kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Kita menghormati banyak orang, terutama yang lebih tua daripada kita harus menghormati. Menjadi orang yang merdeka, menjadikan diri kita untuk tetap berbuat baik dimanapun kita berada. Selamat memperingati dalam memasuki, kita masih di dalam bulan kemerdekaan pada bulan ini. Tetaplah percaya bahwasanya kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Tuhan saja. Jangan menjadi orang-orang yang memakai kemerdekaan dengan cara menyalahgunakannya secara tidak baik. Yang seperti yang sudah saya katakan di awal adalah jangan seperti itu. Tetapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk berbuat baik kepada banyak orang. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk berbuat kasih dan melayani semua orang. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang mereka miskin atau kaya, tetapi pengajaran Tuhan yang kita lihat, yang kita saksikan bersama itu adalah kebaikan untuk kita ajarkan dan kita berikan kepada banyak orang melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.